Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Familia dengan NIM 1062306. Di sini saya dari Prodi Hukum Tata Negara kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemidanaan. Pemidanaan adalah proses hukum yang dilakukan oleh negara terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan tindak kriminal. Proses ini bukan hanya sekedar penjatuhan hukuman, tetapi merupakan langkah sistematis yang mencerminkan fungsi hukum dalam masyarakat. Pemidanaan bertujuan untuk memberikan keadilan, menegakkan hukum, dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan serta masyarakat secara umum. Dalam konteks hukum pidana, pemidanaan merupakan langkah yang diambil setelah proses peradilan yang sah, di mana individu dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Proses ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dari tindakan kriminal dan menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Nah, di sini juga ada tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu ada rehabilitasi. Salah satu tujuan utama dari pemidanaan adalah untuk merehabilitasi perilaku kejahatan agar dapat regenerasi ke dalam masyarakat. Dengan rehabilitasi, diharapkan pelaku tidak akan mengulangi kesalahannya. Rehabilitasi mencakup berbagai program, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan konseling, yang dirancang untuk membantu pelaku memahami kesalahan mereka dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke kehidupan normal setelah menjalani hukuman. Dan yang kedua ada kedisiplinan. Pemidanaan juga berfungsi sebagai alat untuk menegakkan kedisiplinan dalam masyarakat. Hukum yang dijatuhi kepada pelaku diharapkan dapat menjadi contoh dan peringatan bagi orang lain untuk tidak melakukan tindak kriminal. Disiplin yang ditegaskan melalui pemidanaan menciptakan rasa ketertiban dan kepatuhan terhadap hukuman dalam masyarakat. Dan yang ketiga ada pencegahan. Pemidanaan berperan dalam mencegah terjadinya kesejahteraan di mana depan, baik secara umum maupun khusus. Dengan memberikan sanksi kepada pelaku diharapkan dapat mengurangi minat individu lain untuk melakukan kejahatan. Pencegahan ini dapat dibedakan menjadi dua kategori, pencegahan umum dan pencegahan khusus. Dan yang keempat ada keadilan. Pemidanaan bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat. Dengan menghukum pelaku diharapkan rasa keadilan dapat terpenuhi, terutama bagi korban kejahatan. Keadilan tidak hanya berarti penghukum pelaku, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan hak korban. Dalam banyak kasus, pemidanaan yang adil dapat memberikan rasa kepuasan bagi korban dan keluarga mereka, serta mendorong proses penyembuhan. Dan yang ketiga ada jenis-jenis pemidanaan. Yang pertama ada berdasarkan sistem hukum. A. Hukum penjara merupakan jenis pemidanaan yang paling umum, di mana pelaku dijatuhi hukuman penjara untuk menjaga jangka waktu tertentu. Dan B. Ada hukuman denda. Pelaku dikenakan kewajiban membayar sejumlah uang sebagai bentuk sanksi. Dan yang ke C ada hukuman mati, pemidanaan paling berat di mana pelaku dihukum dengan hukuman mati sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan yang kedua ada berdasarkan durasi. A. Hukum tetap, hukum yang dijatuhkan untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh hukum. B. Hukum seumur hidup, pelaku dijatuhi hukum seumur hidup tanpa kemungkinan untuk bebas bersyarat. 3. Berdasarkan pelanggaran. A. Hukum untuk kejahatan ringan. Pemidanaan untuk pelanggaran yang dianggap ringan seperti pelanggaran lalu lintas. Jenis pemidanaan ini seringkali berupa denda atau kerja sosial dan bertujuan untuk mendidik pelanggar agar tidak mengurangi kesalahan mereka. B. Hukum untuk kejahatan berat. Pemidanaan untuk tindakan kriminal yang lebih serius seperti pembunuhan dan pencurian besar. Dan yang keempat ada prinsip-prinsip pemidanaan. Yang pertama ada prinsip legalitas. Setiap tindakan pemidanaan harus didasarkan pada hukum yang berlaku. 2. Prinsip proporsionalis. Pemidanaan harus proporsionalis dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.
Ini berarti bahwa hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan agar tidak terjadi ketidakadilan. Dan yang ketiga ada kemanusiaan. Pemidanaan harus memperhatikan aspek kemanusiaan dengan menjatuhkan hukuman yang bersifat kejam dan tidak manusiawi. Dan yang keempat ada prinsip rehabilitasi. Pemidanaan harus memfokuskan pada rehabilitasi pelaku agar mereka dapat kembali berintegrasi dengan baik dalam masyarakat. Dan kelima ada proses pemidanaan dan sistem hukum. 1. Penegakan hukum. Proses pemidanaan dimulai dari penegakan hukum, di mana aparat penegakan hukum melakukan penyidikan dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana. Dan yang kedua ada proses peradilan. Setelah penyelidikan, kasus akan dibawa ke pengadilan untuk proses peradilan. Disinilah hakim dan memutuskan apakah pelaku bersalah atau tidak berdasarkan bukti yang ada. Proses peradilan ini harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, di mana semua pihak yang terlibat termasuk pelaku, jaksa, dan kuasa hukum diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen atau bukti mereka. Dan yang ketiga ada jatuhnya keputusan. Jika pelaku menyatakan bersalah, hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan yang keempat ada banding dan kasih. Pelaku dan jaksa dapat mengajukan banding jika tidak puas dengan keputusan pengadilan. Proses hukum ini memungkinkan adanya tujuan ulang terhadap keputusan yang diambil dan menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa keadilan dapat dicapai. Dan yang keenam ada dampak pemidanaan. Dampak sosial. Pemidanaan dapat menciptakan rasa aman di masyarakat, tetapi juga dapat menimbulkan stigma bagi pelaku yang telah menjalani hukuman. 2. Dampak ekonomi. Biaya pemidanaan baik bentuk penjara maupun rehabilitasi dapat membebani anggaran negara. Dan yang ketiga ada dampak psikologis. Pelaku yang menjalani hukuman mungkin menjalani dampak psikologis baik positif maupun negatif yang mempengaruhi regenerasi mereka ke masyarakat. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan. Kurangnya dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.